Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andre Maulana di channel kesayangan kita, Yang Wali. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa ketemu lagi untuk membahas materi-materi yang bisa bermanfaat dalam pembelajaran jaringan komputer. Tapi sebelum kita mulai, silakan di subscribe dulu channelnya, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian di share ke teman-teman kerabat kalian semua agar channel ini bisa terus memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, pada kesempatan hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang virtual local area network. Jadi kalau video saya yang sebelumnya menjelaskan tentang VLAN dan subnetting, nah bagi Anda yang belum paham tentang VLAN, nah di sini saya akan menjelaskan secara detail untuk pemahaman awal tentang VLAN. Nah, VLAN itu digunakan apabila kita memiliki beberapa segmentasi jaringan. Pada umumnya, jaringan yang kita buat segmentasinya itu satu segmen. Jadi LAN itu terdiri dari satu segmentasi jaringan. Misalnya kita punya segmentasi IP jaringan, ini ada sebuah perangkat switch, kemudian terhubung ke klien-klien yang ada di bawahnya, komputer-komputernya, dengan IP 192.168.10.1 sampai dengan 20. Nah, ini PC 1, PC 2, PC 3, 4, 5, 6, 7, 8 semuanya tergabung dalam satu buah switch. Nah, itu disebutnya satu segmentasi jaringan. Berbeda kalau misalnya yang kuning ini. Misalnya yang kuning ini IP-nya 192.168, dia networknya 10, 11 misalnya, network 11. Yang di sini networknya network 12.0 gitu ya. Di sini 192.168.13.0 networknya. Di sini 14.0. Nah, ini berarti dia memiliki 4 segmentasi jaringan. Nah, kalau kita menggunakan 4 segmentasi jaringan, kita butuh namanya satu buah perangkat yang bisa menghubungkan segmentasi tersebut, yang namanya router. Nah, metodenya disebut dengan routing. Akan tetapi, penggunaan routing ini memiliki harga yang harus dikeluarkan. Jadi, setiap jaringan nanti akan terhubung ke switch. Di sini ada switch, di sini ada switch, di sini ada switch juga. Kemudian disatukan dengan menggunakan router. Nah, router itu kalau kita beli secara defaultnya port FA-nya itu kalau nggak 2 ya 3. Berarti kalau 4 jaringan seperti ini, berarti butuh 4 switch, satu taruh di sini, satu taruh di sini, satu taruh di sini, satu taruh di sini, dan 2 buah router untuk menghubungkan jaringan-jaringan ini. Itu juga portnya yang kita gunakan adalah yang tiga port ya. Seperti contohnya misalnya router 2911. Nah, ini yang memiliki 3 port ya, 1 2 3. Ini bisa menghubungkan 4 jaringan yang berbeda. Tapi kalau misalnya 2, otomatis lebih dari 2. Itu akan membebani cost dari perusahaan. Uang yang dikeluarkan itu akan lebih banyak. Tapi dengan menggunakan VLAN, hal itu bisa diatasi. Kemudian juga, apabila jaringan ini dibuat dalam satu buah segmen, saya akan hapus dulu. Segmentasi yang digunakan adalah 192.168.10.20. Misalnya di sini adalah bagiannya marketing. Sini bagian misalnya staff apa nih? Misalnya staf kepala cabang. Di sini misalnya staf manager. Sini misalnya staf
untuk direktur. Ya, staf dan direkturnya maksudnya seperti itu ya. Nah, apabila kita menggunakan segmentasi IP address yang sama, ini suatu saat apabila pada bagian marketing ini ada user yang jahil, dia akan menggunakan namanya scanning tool. IP untuk men-scanning tool seperti Netcat ya. Dia scan IP-nya yang terhubung dalam satu jaringan. Nah, nanti kalau sudah tampil tinggal diskonekin aja, putus-putusin satu-satu. Putusin seperti itu. Jadi kalau marketing ya bisa aja mendiskonek atau memutuskan orang-orang yang ada di bagian staff direktur seperti itu. Nah, VLAN mencegah hal itu terjadi seperti itu. Jadi untuk mencegah hal tersebut kita harus memisahkan network yang ada kayak tadi. Jadi kalau nggak punya duit ya solusinya adalah menggunakan VLAN. Jadi seolah-olah intinya VLAN membuat beberapa segmentasi jaringan seolah-olah dia benar-benar ada tapi dibuat di dalam sebuah switch. Makanya disebut dengan virtual. Nah, untuk VLAN sendiri, VLAN itu sangat banyak. Ada VLAN namanya VLAN akses. Kemudian ada VLAN trunking. Ada juga kita mau membuat VLAN-nya banyak nih, capek nggak usah masukin satu-satu namanya. Ada namanya VTP. Kemudian ada juga VLAN yang bisa masuk ke routing namanya inter-VLAN routing. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Yang saya bahas adalah VLAN dasar aja. VLAN akses namanya. Dikatakan VLAN akses karena VLAN yang akan kita buat marketing hanya bisa connect ke dalam marketing aja dan broadcastnya akan terjadi di dalam marketing saja. Begitu juga untuk kepala cabang, staff manager dan direktur. Jadi masing-masing hanya bisa terkoneksi ke bagian itu saja. Jadi dia nggak bisa connect ke direktur, connect ke staff manager nggak bisa connect ke kepala cabang, dan kepala cabang nggak bisa connect ke marketing. Nanti bagaimana kalau misalnya suatu saat butuh staff manager memang harus laporan ke direkturnya. Begitu juga kepala cabang harus laporan ke bagian manajernya. Nah, itu nanti bisa kita atasi dengan VLAN trunking, VLAN VTP, atau VLAN inter-VLAN routing. Jadi sabar, kita bahas sedikit-sedikit. Nah, untuk membuatnya, di sini misalnya ada sebuah user yang bertugas untuk mengadministrasi jaringan IT. Nah, kita bisa connect dari sini, konekin ke switch-nya menggunakan kabel konsol. Oke, kita klik, kita masuk ke desktop dan masuk ke terminal, kita klik OK. Oke, ini saja posisinya. Saya akan aktifkan dengan perintah enable. Nah, untuk melihat VLAN, database VLAN, sebenarnya secara umum, secara default, VLAN itu sudah ada di switch. Walaupun switchnya itu kita baru beli. Cara melihatnya adalah show VLAN brief. Enter. Nah, di sini ada VLAN yang terbentuk. Nah, secara umum, VLAN 1 ini sudah ada. Jadi VLAN 1 ini mewakili kelas Ethernet yang ada di router yang ada di switch itu, mulai dari FA01 sampai dengan Gigabit 02. Nah, kemudian juga ada VLAN 1002. Nah, 1002 ini untuk FDDI ya, Fiber Distributed Data Interface. Untuk jaringan fiber ya. Kemudian juga ada token ring. VLAN ID-nya 1003 untuk token ring. Token ring adalah jaringan topologi ring ya. Sama ini ada FDDI net dan token ring net default. Nah, jadi ada VLAN secara umum, ada VLAN 1, VLAN 1002, 1003, 1004, 1005. Itu adalah VLAN defaultnya. Nah, VLAN juga ada VLAN standar dan VLAN extended.
Nah, VLAN standar yang digunakan adalah ID-nya 1 sampai dengan 1005 ini. Nah, jadi kita bisa gunakan VLAN-nya, ID-nya misalnya 10, 20, 30, 45. Yang penting batasnya adalah 1005. Nah, ada lagi VLAN dari sisanya itu sampai ke 4000, 4094 kalau nggak salah. Nah, itu nanti untuk VLAN extended. Nah, nanti semoga ada kesempatan untuk bahas itu. Oke. Nah, cara membuatnya, kita masuk saja ke configure terminal, atau saya singkat conf terminal. Nah, atau bisa Anda tab di sini baru enter configure terminal. Nah, kemudian kita harus hafalkan, kalau tadi di bagian marketing, di sini saya lihat IP-nya kan belum ada nih IP-nya. Saya lihat dia mengarah ke fase berapa. Jadi marketing itu saya buat fase 1, fase 2. Kemudian fase 3-nya dan fase 4 untuk kepala cabang, fase 5, 6 manajer, fase 7 dan 8 direktur. Fase internet ya. Nah, kita akan buat dulu nih VLAN-nya dengan perintah VLAN. Kita kasih ID-nya. ID-nya berapa yang mau digunakan tadi? Antara 1 sampai dengan 1005. Yang sudah kepakai kan 1 dan 1002, 3, 4, dan 5. Ya, anggap aja kita buatlah VLAN, misalnya VLAN 10. Nah, kita kasih nama. Name. Nama VLAN-nya adalah marketing. Nah, kemudian apa lagi? Ya udah, tinggal kita buat lagi VLAN, misalnya VLAN 11. Namanya step kepala cabang. Nah, kemudian VLAN 12 untuk namanya staff manager. Kemudian terakhir VLAN 13 kita buat namanya adalah staff direktur. Oke, enter. Oh, sudah exit. Nah, exit ya. Nah, kita bisa lihat VLAN yang sudah kita bentuk tadi di show VLAN brief. Oke, nah ini ada nih VLAN 10, 11, 12, 13 beserta nama-namanya. Tetapi VLAN yang sudah terbentuk ini dia tidak ada anggotanya, karena anggotanya semuanya masih ngumpul di VLAN 1. Nah, cara memasukin anggotanya gimana? Kita masuk lagi ke configure terminal. Kita panggil interface pas Ethernet tadi 1, kemudian kita masukkan switch port, modenya kita akses, karena kan kita pakainya VLAN akses. Nah, kemudian kita masukkan switch port aksesnya ke VLAN 10. Oke, exit. Lakukan juga hal yang sama untuk pas Ethernet 2. Kita masukkan dia ke akses dan VLAN-nya yang kita kasih adalah VLAN 10. Exit. Nah, bagaimana kalau misalnya portnya yang terhubung itu banyak? Masa kita mau input satu-satu gitu ya? Nah, ini bisa kita langsung aja. Kita buat interface range pas Ethernet 3 sampai dengan 4. Ya. Kalau misalnya ada 10 ya udah 3 sampai 10 gitu. Jadi kita nggak masukin satu-satu. Kita masukkan sama modenya akses, tapi yang kita aksesnya menuju VLAN 11. Exit. Nah, lakukan juga untuk bagian
manager. Nah, manager 5 sampai dengan 6. Kita masukkan dia sebagai akses dan VLAN-nya menuju VLAN 12 exit. Dan terakhir adalah untuk bagian staff direktur. Ini yang kita gunakan 7 sampai dengan 8. Kemudian aksesnya sama. Switch port mode akses kita arahkan VLAN-nya ke VLAN 13 exit. Oke, sampai sini pembuatan VLAN dan anggota VLAN sudah selesai. Kita bisa cek kembali di perintah show VLAN brief. Nah, maka di sini ada VLAN 10 marketing, maka anggotanya adalah FA01 dan FA02. Artinya siapapun yang terkoneksi ke fast Ethernet 1 dan fast Ethernet 2, maka dia akan menjadi anggota VLAN 10, yaitu anggota marketing. Untuk staf kepala cabang, manajer dan direktur juga sama. Dia juga punya anggotanya 3, 4, 5, 6, dan 7, 8. Langkah terakhir adalah untuk menguji coba VLAN ini, kita berikan IP address. Masing-masing IP address kita berikan, misalnya di sini 192.168.10.1. Saya copy saja. Misalnya di sini ada 20 pengguna ya. Nah, berarti di sini IP 1 sampai dengan IP 5. Jadi marketing VLAN-nya IP 1 sampai 5. Kemudian untuk staf kepala cabang IP-nya itu dari 6 sampai 10 misalnya. Nah, kemudian staf manager dari 11 sampai dengan 15. Nah, yang terakhir adalah direktur. Masukin aja IP-nya 16 sampai dengan 20. Oke. Nah, sekarang kita akan coba apakah VLAN yang sudah kita buat bisa terkoneksi sesama VLAN saja. Misalnya dari marketing terkoneksi ke marketing, statusnya adalah sukses. Dan dari kepala cabang ke stafnya sukses. Dari manajer ke stafnya sukses. Saya hapus. Kemudian dari direktur ke stafnya sukses. Oke. Nah, kalau kita lihat ini trafik simulasinya, lihat dari direktur ke staf. Nah, dia prosesnya seperti ini. Oke ya, sudah benar. Nah, sekarang kalau kita coba untuk connect ke antar VLAN, misalnya saya matikan dulu simulasinya real time. Kemudian saya coba dari marketing menuju ke direktur. Nah, ini statusnya yang benar adalah memang violet. Kalau misalnya sukses, berarti VLAN-nya belum berjalan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh pembuatan VLAN. Sampai di sini dulu. Nanti apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan coba namanya VLAN trunking. Jadi apabila di ruangan tersebut ada switch lagi, di sini ada switch lagi, kemudian dia terhubung ke switch yang mempunyai VLAN dari sini. Nah, kemudian VLAN-nya ini ternyata ada juga di dalam switch yang kedua. Misalnya VLAN
marketing ada di switch di sini. Nah, bagaimana caranya VLAN marketing ini bisa terkoneksi ke VLAN yang ada di switch 2 ini. Nah, itu saja dari saya. Tetap tontonin terus video-video dari Biang Wali Channel. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan saya tutup mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.